Dari umur 6 bulan, kontrakannya, makannya semua ditanggung gitu. Terus ditunggu-tunggu, ternyata lahir prematur. Dan si anak dari klinik dirujuk ke rumah sakit karena anak sakit, bayinya sakit gitu. Terus dibawa pulang, di jalan di taksi itu meninggal di pangkuan saya gitu. Oke, kalau begitu sok atau kalau gitu tidak usah menunggu bertahun-tahun untuk bertanya ya Maya. Sok, ayo. Siapa yang mau nanya? Sini, silakan Ibu. Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni dari Masjid Talim Al-Ikhlas Kota Sukabumi. Tanya Mama yuk. Ayo. Udah sedih dulu. Kenapa? Ma, saya 10 tahun, kurang lebih 10 tahun berumah tangga. Belum dikaruniai anak. Terus beberapa tahun kemarin ada yang nawarin anak gitu ya. Minta diurus sama kita, masih dalam kandungan gitu. Suami istri. Terus mungkin ini udah takdir kali ya, saya urus, saya terima gitu. Dari umur 6 bulan, kontrakannya, makannya semua ditanggung gitu. Terus ditunggu-tunggu, ternyata lahir prematur. Dan si anak dari klinik dirujuk ke rumah sakit karena anak sakit, bayinya sakit gitu. Terus dibawa pulang, di jalan di taksi itu meninggal di pangkuan saya gitu. Sekalian dirawat, diurusnya, dikubur, ditahlil biasa di rumah gitu. Terus yang saya tanyakan, apakah saya ada kewajiban untuk mengakikahkan gitu. Saya ada niat itu. Insya Allah diniatkan. Oke. Ibu Leni bertanya, ditakdirkan 10 tahun belum dikaruniai anak. Kemudian ada sepasang suami istri di kondisi mengandung, istrinya menawarkan jika nanti anaknya lahir, mangga kalau mau diurus. Akhirnya karena seperti itu akhirnya diurus, dibiayain kedua orang tua tersebut. Sampai akhirnya lahir anaknya tapi prematur. Ketika perjalanan pulang meninggal dunia. Pertanyaannya sebetulnya dua. Satu, apakah boleh kita mengangkat anak di mana anak tersebut masih dalam kandungan? Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Leninya adalah apakah ada kewajiban untuk mengakikahkan? Satu, punya anak, tidak punya anak, itu hak prerogatifnya Allah. Semua manusia pasti pengen anak. Zuyyina linnasi hubbus shahawati minan nisa wal banin. Ali Imran 14. Semua manusia normal pengen punya anak, normal. Tapi punya anak, tidak punya anak bukan hak kita. Hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat As-Surah 49:50. Lillahi mulkus samawati wal ar yahluku ma yasa yahabu liman yasawi nasa wa yahabu liman yasa'u dzukura. Milik Allah lah langit dan bumi. Allah yang berkehendak. Kalau ada keluarga anaknya semua perempuan, kehendak Allah. Kalau ada keluarga semua anaknya laki-laki, kehendak Allah. Kalau ada keluarga semua anaknya laki-laki perempuan, kehendak Allah. Yang keempat, kalau ada keluarga mandul, kehendak Allah. Jangan berontak. Ini takdir Allah. Kita hanya bekerja, berusaha diri dengan doa, serahkan kepada Allah. Kata Leni, 10 tahun sama nikah belum punya anak. Takdir Allah. Ada keluarga yang lagi hamil. Kalau ibu pengen punya anak, nih anak saya kasih. Saya yakin ada alasan. Apakah dia anaknya sudah banyak? Anak ketiga. Anak ketiga, oke. Apakah dia, maaf dalam tanda kutip, keluarga tidak mampu? Yes. Oke. Barangkali yang kedua ini. Karena dia keluarga tidak mampu, lihat Leni orang kaya. Kalau amal Leni, anak saya bahagia. Makan cukup, sekolah cukup, gizi cukup, dan seterusnya. Maka mereka berharap semoga anak saya dirawat dengan Leni lebih senang, lebih bahagia. Boleh, silahkan. Yang tidak boleh dibunuh. Anda lihat dalam Bani Israel ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narjukuhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut dengan kemiskinan. Kau, anakmu aku yang ngasih rezeki.
Begitu juga dengan kamu orang tuanya yang sedekah saya, kata Allah, yang tidak boleh dibunuh. Orang tua tadi punya harapan. Dirawat dengan Leni yang secara ekonomi mampu, berharap anaknya diurus dengan baik. Tidak masalah, boleh. Saking senangnya Leni, dikasih duit buat apa yang melahirkan. Begitu pulang, meninggal di taksi. Masya Allah, tidak masalah. Takdir. Likulli ummatin ajal. Fa'idha ja'ayun lahiruna sa'atan berastakdimun. Yunus 9. Semua umat bertemu dengan ajal. Kalau sudah datangnya waktunya ajal, tidak bisa maju sesaat. Nggak bisa mundur sesaat. Sedih lah nih, wajar berharap punya anak. Tapi ini takdir. Ketentuan dari Allah. Nanya, boleh nggak saya akekahin? Silahkan. Karena orang tua yang tidak mampu, tidak bisa akekah. Leni sudah sangat pengen jadi orang tua. Silahkan. Di situ pahala sedekah Anda. Bulan Muharram kemarin bulan Muharram kemarin ngehaul sekali gitu ya, baru sekali. Besoknya mimpi neta di saya mah. Maksudnya? Baru 1 tahun meninggalnya. Kemudian habis itu mimpi bayi tersebut lagi Neta disusuin. Oke. Kenapa? Saking kesengsem. Betul. Mimpi itu ada dari Allah, ada dari setan, ada karena kesengsem. Saya yakin yang Leni mimpi karena kesengsem. Anda bersyukur kepada Allah karena pernah mendekap tuh anak. Saran saya, pengalaman saya juga. Jadi ambil yatim piatu atau ambil orang yang tidak mampu dirawat di rumah kita. Insya Allah itu pemancing buat kita. Ya. Jangan berkecil hati. Ya, lebih bagus lagi kok dari saudara ya Maya katanya. Betul, dari keluarga kita. Ya, nggak usah sedih. Terima kasih Ma atas pencerahannya. Ya, Assalamualaikum saya juga dulu 6 tahun warahmatullahi punya anak. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan ada waktu yang tepat diberikan keturunan oleh Allah. Tapi walau bagaimana dia bersyukur. Ngedekap, membayangkan, itu sudah nikmat yang luar biasa. Ya, oke. Nikmat yang luar biasa juga adalah ngantuk. Ayo kita pijit-pijit dulu. Ke kanan, sebelah kanan. Pegang pundak sebelah kanannya. Yo, jangan ngantuk. Bapak ikutan juga semuanya. Pijit, 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 pijit. Balik arah. Pijit, 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 pijit ke depan. Hey, jangan ngantuk. Sekali lagi Bu. Hey, hey. Jangan ngantuk, sekali lagi. Hei, jangan ngantuk. Udah tepuk tangan Bu. Gimana udah nggak ngantuk? Ada di tengah udah gini. Salawak. Iya. Ya udah kalau gitu. Siap, kita buka lagi. Siapa yang mau nanya? Ayo sini silakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari Majelis Taklim Al-Ittihad Jati 7 Majalengka. Oke, Jati 7. Terima kasih Mama. Tanya Mama. Tanya Mama yuk. Ayo. Mama gini. Selama bapak saya sakit itu, bapak kan sama saya terus ya Maya. Saya urusin. Di saat malam terakhir bapak pun pengen sama saya gitu. Enggak sama istrinya gitu ya. Tidur apapun sama saya gitu. Di saat malam terakhir mah. Sebelum-sebelumnya enggak pernah gitu ya. Besok paginya bapak kan enggak mau ditinggal sama saya. Tapi kan udah disuapin udah apa. Terus saya kan kewajiban untuk bekerja ya Maya. Bapak melarang saya untuk kerja gitu. Bapak pengen ditungguin. Nggak taunya di tempat kerja ada kabar bapak saya koma gitu. Saya datang, bapak saya nggak sempat sampai meninggal gitu ya Mah ya. Di situ dunia perasaan hancur gitu Mah. Perasaan menyesal saya yang udah ngurus lama banget. Begitu aja lenyap gitu Mah. Karena saya nggak sempet. Tenungkulan. Ya. Jangan lihat secara langsung. Sekarang udah 2 tahun Mah. Bukannya lama, semakin lama itu semakin hilang rasa penyesalan yang ada di saya. Tapi semakin menyesal gitu Mah. Semakin gimana gitu tuh Mah. Oke. Solusinya gimana Solusinya gitu begini. ya Mah. Hadapi dengan iman. Yang namanya meninggal, semua orang pasti meninggal.
Siapapun di antara kita tidak tahu kapan meninggal. Betul? Tidak tahu. Anda silakan lihat Luqman 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Intan kerja. Bapaknya bilang gak usah kerja kamu Tan. Namanya punya kewajiban kerja, ya Intan kerja. Ternyata lagi kerja di telepon, bapaknya koma. Intan tidak salah. Kan tidak tahu kalau bapaknya mau koma, betul nggak? Intan tidak salah. Udah berusaha. Pengen tidur sama Intan, ditemenin, didekap, diusapin. Mama yakin sebagai anak sama orang tua. Artinya Bapak Intan itu di antara anak-anaknya yang di hati dia Intan. Itulah orang tua. Ada yang dekat secara lahir, dekat secara batin. Mungkin Intan tadi kan bilang, dari dulu sama saya. Artinya ayah Anda lebih dekat kepada Anda, lahir maupun batin. Sehingga malam terakhir pengen tidur didekap sama Intan. Bagus, dilayani. Karena kamu kerja, kerjalah Intan. Ternyata koma. Tapi sekarang kata Intan, saya ingat terus. Bukan makina, ini yang salah. Ingat normal. Tapi diingat-ingat terus itu yang salah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah ciptakan nggak sia-sia. Ini yang sudah-sudahlah. Tapi manusia matanya ke depan. Nggak kayak ayam kiri kanan. Kalau pengen hidup maju, song-song masa yang akan datang. Toh kematian pasti datang. Toh yang namanya mati tidak ada satupun yang tahu kapan mati, apa penyebab kematian, di mana mati, betul nggak? 3. Kapan mati, apa penyebab kematian, di mana mati, tidak tahu. Nah, udah bagus ngurusin orang tua. Intan pulang, kepikiran mulu. Kayaknya saya seolah-olah nggak setia. Cukup. Itu yang namanya meratap salah. Itu kerjaan setan. Harusnya Intan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Ayah saya dekat dengan saya. Makin banyak doakan. Musibah ini diizinkan oleh Allah. Ma asoba bi musibatin fil ardi. Wala fi anfusikum. Illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika alayhi yasir. Hadid 22. Musibah yang menimpa alam dunia. Musibah yang menimpa individu kalian masing-masing. Semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum diciptakan. Hadis Nabi mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, catatan musibah kita di Lauhil Mahfuz sudah ada. Kenapa 50.000 tahun? Hadis Nabi mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi, langsung Allah ciptakan pena. Pena. Tuliskan semua ketentuan hidup seluruh makhlukku. Jadi 50.000 tahun sebelum kita lahir udah ada catatannya. Jangan Anda dipikirkan, tapi dijalani, banyak berdoa. Itu yang cukup. Salah kalau Anda pikirin. Jadi kayak orang meratap, tidak ridho. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang meratap dalam kehidupan, dia meninggal. Sebelum taubat daripada ratapannya, maka orang ini masuk neraka jahanam. Kenapa? Tidak beriman. Ma asoba bi musibatin illa bidnillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun 11. Semua musibah diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapinya? Termasuk ayah meninggal. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hadapi dengan iman, hati kalian diberikan petunjuk dan oleh Allah dicatat segala yang kalian kerjakan. Rukun iman ada berapa Tan? 6. Hah? 6. Balik lagi, ngerakeun mana emang. Rukun iman ada berapa? 6. Yang nomor 6 apa? Percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Makanya kata Allah kalau ada musibah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang menghadapi musibah dengan iman kepada Allah, hatinya dapat hidayah. Ya. Iman ini takdir dari Allah. Saya sudah berusaha maksimal, hadapi dengan iman. Rukun iman yang nomor 6, percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan takarub, dengan zikir kepada Allah. Namanya takdir mubrom.